Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya, dan yang terhormat Bapak Mulato Santoso SEMSC selaku dosen perilaku organisasi. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang emosi dan suasana hati. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Ajeng Dia Anggraini dan teman saya Dwi Wahyu Aryani, Putri Puspitaningrum, dan Ahmad Hifni Azhar. Setiap manusia di muka bumi ini pasti memiliki perasaan. Apakah teman-teman di sini ada yang nggak punya perasaan? Pasti punya semualah ya. Jadi di sini kelompok 4 akan membahas tentang apa sih itu emosi, apa sih bedanya emosi dan suasana hati, sampai pengaplikasian perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Yang dimaksud dengan emosi dan suasana hati, untuk membedakan antara emosi dan suasana hati, ada 3 hal yang harus kita ketahui, yaitu afeksi atau effects, emosi atau emotion, suasana hati atau mood. Afeksi adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami oleh seseorang, yang meliputi emosi maupun suasana hati. Emosi atau emotion adalah perasaan-perasaan yang intens yang ditujukan kepada seseorang maupun sesuatu. Suasana hati atau mood adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan dengan emosi, dan seringkali, walaupun tidak selalu, tanpa rangsangan yang kontekstual. Apa sih hubungan afeksi, emosi, dan suasana hati? Afeksi merupakan perasaan yang dialami oleh seseorang, meliputi emosi maupun suasana hati. Selanjutnya ada suasana hati. Untuk penyebabnya umum dan tidak jelas, durasinya lebih lama, bisa berjam-jam bahkan berhari-hari, terdiri dari efek positif dan negatif, tidak diekspresikan pada wajah, dan bersifat kognitif. Selanjutnya, emosi disebabkan oleh kejadian yang spesifik, durasinya sangat cepat, bisa berlangsung beberapa detik maupun beberapa menit, disertai oleh ekspresi wajah dan berorientasi tindakan. Ragam emosi. Ragam emosi itu ada banyak sekali ya teman-teman. Ada rasa marah, takut, sedih, bahagia, benci, terkejut, kecewa, malu. Emosi dasar. Psikologi mencoba mengidentifikasi emosi dasar dengan mempelajari ekspresi wajah, tetapi mereka menemukan bahwa proses itu sulit. Hal tersebut dikarenakan beberapa emosi terlalu kompleks untuk dengan mudah direpresentasikan oleh wajah kita. Budaya juga memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosional. Jadi, kita mengalami sebuah emosi tidak selalu sama dengan bagaimana kita menunjukkannya. Orang-orang di Amerika Serikat dan mengenali senyum sebagai kebahagiaan. Tetapi di Timur Tengah, sebuah senyuman juga dapat diartikan sebagai tanda ketertarikan seksual, sehingga wanita belajar untuk tidak senyum pada pria. Di negara-negara sosial, orang lebih percaya tampilan emosi seseorang berkaitan dengan hubungan di antara mereka, sedang orang dalam budaya individualistik tidak berpikir bahwa ekspresi emosional orang lain diarahkan ke mereka. Suasana hati dasar itu ada 2, afek positif dan afek negatif. Salah satu cara mengklasifikasikan emosi adalah dengan bertanya apakah ia positif atau negatif. Emosi positif seperti kebahagiaan dan rasa syukur mengungkapkan evaluasi atau perasaan menyenangkan, sedangkan emosi negatif seperti amarah atau rasa bersalah mengungkapkan sebaliknya. Tetap ingatlah bahwa emosi tidak bisa netral. Menjadi netral berarti menjadi non-emosional. Afek positif
Afek positif dan afek negatif. Yang pertama, afek positif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi spesifik. Aspek positif itu menjadi dua, aspek positif tinggi dan aspek positif rendah. Aspek positif tinggi meliputi ketertarikan, keyakinan diri, dan keceriaan. Dan dua, aspek positif rendah meliputi kebosanan, kelambanan, dan ketelitian. Afek negatif. Afek negatif merupakan sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi seperti kegugupan, stres, dan kecemasan pada akhir tinggi, dan relaksasi, ketenangan, serta kendali diri pada akhir rendah. Jadi kita dapat menganggap afeksi positif sebagai suatu dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti bersemangat, kewaspadaan, dan sangat gembira pada ujung paling tinggi, dan kepuasan, ketenangan, dan kedamaian pada ujung paling rendah. Afeksi negatif itu dimensi suasana hati yang terdiri atas kegugupan, stres, dan kecemasan pada akhir tinggi, dan kebosanan, depresi, dan kelesuhan pada akhir rendah. Teman-teman, kita lihat di halaman 62 tampilan 4 strip 2 itu kan ada struktur suasana hati. Itu ada 4 afek positif dan afek negatif. Afek positif itu ada 2, afeksi positif tinggi dan afeksi positif rendah. Afeksi positif tinggi itu ada waspada, semangat, gembira, bahagia. Sedangkan afek positif rendah itu ada puas, damai, relaks, dan tenang. Yang sebelah kiri itu afeksi negatif itu ada 2, afeksi negatif tinggi dan afeksi negatif rendah. Afeksi negatif tinggi itu tegang, gugup, stres, kecewa. Sedangkan afeksi negatif rendah itu sedih, depresi, bosan, dan lesu. Emosi negatif mungkin menjadi suasana hati negatif. Orang-orang berpikir mengenai peristiwa-peristiwa yang menyebabkan emosi-emosi negatif kuat 5 kali lebih banyak dari peristiwa-peristiwa yang menyebabkan emosi-emosi positif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa orang lebih mengingat pengalaman negatif daripada yang positif. Mungkin salah satu alasan adalah untuk kebanyakan dari kita pengalaman negatif lebih tidak bisa. Tentu saja rileks mendapatkan suatu kompensasi positif. Apa itu kompensasi positivitas? Kompensasi positivitas itu kecenderungan kebanyakan individu untuk mengalami suasana hati positif ringan pada memasukkan 0 saat. Fungsi emosi. Apakah emosi membuat kita tidak rasional? Apakah emosi menyebabkan kita bersikap tidak etis? Faktor-faktor yang mempengaruhi suasana hati. Yang pertama adalah kepribadian, yang kedua adalah waktu dan hari dalam minggu, yang ketiga adalah cuaca, selanjutnya adalah stres, yang kelima adalah aktivitas sosial, yang keenam adalah tidur, selanjutnya adalah olahraga, yang kedelapan adalah usia, dan yang terakhir adalah gender. Kerja emosional atau disebut dengan emotional labor adalah emosi pekerja, yaitu emotional labor.
adalah suatu ekspresi pekerja atas emosi-emosi yang diharapkan organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal saat bekerja. Konsep emosi pekerja muncul atas pekerjaan jasa. Contohnya, pramugari agar terlihat ceria, pemimpin upacara pemakaman yang terlihat sedih, dan dokter yang harus netral emosinya. Beberapa emosional pekerja seperti disonansi emosi atau disebut dengan emotional dissonance. Yang kedua adalah emosi yang dirasakan versus emosi yang ditampilkan. Selanjutnya adalah acting pembukaan atau disebut dengan surface acting. Yang ketiga adalah acting mendalam atau disebut dengan deep acting. Teori peristiwa afektif. Teori peristiwa afektif atau disebut dengan affective event theory atau disebut dengan AET merupakan sebuah model yang menyatakan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja yang dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan mereka. Peristiwa pekerjaan mendorong reaksi emosional positif atau negatif yang diterima oleh kepribadian dan suasana hati pekerja untuk selanjutnya direspon dengan intensitas lebih tinggi atau lebih rendah. Orang-orang dengan skor stabilitas emosionalnya rendah mungkin bereaksi kuat pada peristiwa negatif. Kecerdasan emosional atau disebut dengan emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi serta mengelola petunjuk-petunjuk dan informasi emosional. Yang kedua adalah kecerdasan emosional berfungsi mengendalikan diri. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional yang pertama adalah faktor otak, selanjutnya adalah lingkungan keluarga, dan yang ketiga adalah lingkungan pendidikan. Tampilan 4-3, sebuah model dari kecerdasan emosional. Yang pertama, kehati-hatian, yang membuat kita menjadi menilai emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, kognitif, yaitu memahami makna emosi. Yang ketiga, stabilitas emosional, yang mendapatkan kita bisa menjadi mengatur emosi. Dari hal tersebut, kita dari atas menilai emosi diri sendiri dan orang lain, membuat kita memahami makna emosi dan bisa mengatur emosi dalam diri kita sendiri. Untuk kecerdasan emosional, yaitu ada daya tarik intuitif. Kecerdasan emosional memprediksi kriteria. Kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Kasus yang bertentangan dengan kesadaran emosional, yaitu para peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat tentang definisi. Kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Yang ketiga, kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian dengan label berbeda. Dimensi kecerdasan emosional yaitu yang pertama, kesadaran diri sendiri, kedua, manajemen diri sendiri, ketiga, motivasi diri sendiri, keempat, empati, yang kelima, keterhambisaan sosial. Aplikasi pengantar organisasi terhadap emosi dan suasana hati ada beberapa. Yang pertama, seleksi, kedua, pengambilan keputusan, yang keempat, kreativitas, kelima, motivasi, keenam, kepemimpinan, ketujuh, negosiasi, 7, pelayanan pelanggan, 8, sikap kerja, 9, keselamatan dan cedera di tempat kerja, 10, perilaku menyimpang di tempat kerja, 11, manajer dapat mengaruhi suasana hati.